Hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man ini berbicara tentang bahwa yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Tapi di antara keduanya itu ada hal-hal yang masih samar-samar. Bisa ditarik menjadi halal, bisa ditarik menjadi haram. Enggak jelas. Di mana untuk yang syubhat ini, yang musyabbahat ini tidak banyak diketahui oleh orang. Tapi ditegaskan di sini, famanittaqo al-musyabbahati, barang siapa yang takut pada hal-hal yang syubhat, bukan hanya yang haram. Yang syubhat itu sudah kita hindari. Ini penting untuk sekarang yang penting cair kalau sekarang itu kan. Cair pokoknya gitu ya. Lah, famanittaqo al-musyabbahati istabra'a lidinihi wa irdihi. Maka dia akan membebaskan diri, akan menyelamatkan diri dari agamanya, untuk agamanya. Menyelamatkan agamanya dan juga kehormatannya. Tapi waman waqa'a fi syubhati, barang siapa yang menjatuhkan diri melakukan hal-hal yang syubhat, itu sama seperti orang yang menggembala, yar'a, yang menggembalakan ternaknya, haulal hima, di sekitar kebun larangan. Namanya binatang, kalau seandainya bisa mikir, ya bukan binatang. Kalau seandainya kita menggembala ternak yang tidak punya akal itu di kebun larangan, padahal di kebun larangan itu rumputnya hijau-hijau misalnya, ya otomatis pada akhirnya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ala wa inna likulli malikin himan. Ingatlah bahwa masing-masing penguasa, masing-masing raja itu punya yang namanya kebun larangan. Pun juga demikian, Allah juga punya kebun larangan, yaitu hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ingatlah bahwa di jasad kita ada mudghah, ada gumpalan daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu, kalau seandainya daging, gumpalan daging itu bagus, maka jasad kita bagus secara keseluruhan. Tapi wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, kalau seandainya gumpalan daging itu kemudian rusak, maka tubuh kita akan rusak secara keseluruhan. Ingatlah bahwa yang namanya gumpalan daging itu adalah hati. Ini adalah hadis ke-6 di dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Yang pertama, kula akan menjelaskan perawi di tingkat sahabat. Terus hadis niku luar biasa ketat. Mboten kados ucapan-ucapan yang lain meskipun di bawah Al-Qur'an. Kalau seandainya kita misalnya mendengar orang, ini menurut Plato, ini menurut Sokrates, ini menurut siapa misalnya, itu tidak ditanyakan. Kalau hadis ditanyakan. Ini Nabi bersabda begini, di tingkat sahabat siapa yang mendengarkan sabdanya Gusti Kanjeng Nabi itu? Di tingkat tabi'innya siapa? Apakah tabi'in ini pernah bertemu dengan sahabat atau seperti apa? Di tingkat tabi'innya itu seperti apa? Jadi ketat. Masing-masing perawi yang menyampaikan rangkaian sanad niki sampai Gusti Kanjeng Nabi niku diketahui sedoyo, niki lahir tahun berapa, ini wafatnya tahun berapa, niku wonten sedoyo. Oleh sebab itu tidak semua yang kemudian dikatakan ini adalah hadis itu kemudian bisa diterima. Kenapa? Karena bisa jadi bermasalah. Oh ternyata perawinya tidak jelas ini. Oh ternyata ini sebenarnya nggak pernah bertemu. Masa orangnya ini lahir tahun sekian, ini wafatnya tahun sekian, kok gak
pernah bertemu, kok kemudian bisa meriwayatkan hadis dari yang bersangkutan. Lah hadis itu hati-hatinya luar biasa seperti itu, di mana transmisi ini, perpindahan atau persambungan ini tidak dilakukan oleh ilmu-ilmu yang lain. Kalau kita mendengar misalnya menurut Plato begitu, ya wis, Plato meriwayatkan hadis kepada siapa, mboten wonten niku Plato, nggih, Sokrates, macam-macam filsafat niku bohong nggih saged. Rek niki mboten saged. Rek hadis niki mboten saged, bohong niku mboten saged. Lah, di tingkat An-Nu'man ibn Bashir itu ditegaskan bahwa Nu'man bin Bashir niki adalah merupakan sahabat istimewa. Beliau itu adalah sahabat Ansor yang pertama kali dilahirkan pasca hijrahnya Gusti Kanjeng Nabi. Kalau seandainya di tingkat muhajirin niku adalah Abdullah bin Zubair yang pertama kali lahir setelah hijrah. Yang pertama kali lahir dari muhajirin berarti orang-orang Mekah yang pindah ke Madinah, yang pertama kali lahir adalah Abdullah bin Zubair. Kalau di tingkat sahabat Ansor yang memang aslinya itu adalah di Madinah, itu adalah yang pertama kali dilahirkan adalah An-Nu'man bin Bashir. An-Nu'man bin Bashir kalau dalam hadis itu diriwayatkan salah satu yang disebutkan secara sharih, beliau itu ditahnik oleh Gusti Kanjeng Nabi. Tahnik niku adalah biasanya lahir hari pertama Pak nggih. Rek tahnik niki sakjane hari pertama. Tasik dereng maem napa-napa, tasik dereng mimik susu, tasik dereng napa-napa. Sing pertama kali dianjurkan, disunnahkan, yang pertama kali itu dimasukkan itu adalah kurma. Sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rek mboten wonten kurma ya napa? Rek mboten wonten kurma digantos ingkang manis-manis yang jelas. Bisa madu meskipun nggih otomatis kan cuman diusap-usapaken ngoten mawon, nggih. Ya, sambil misalnya didoakan Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah anak ini pada masalah agama, wa 'allimhu ta'wil, dan mengertikanlah orang ini, anak ini, bayi ini pada hal-hal yang terkait dengan tafsir Al-Qur'an. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Sinten sing harus melakukan untuk tahnik itu? Memang di sini beda pendapat. Tapi kalau kalangan kita, tahnik itu tidak hanya berdimensi kesehatan yang dikonfirmasi oleh dunia kesehatan bahwa tahnik itu yang dilakukan oleh Gusti Kanjeng Nabi 14 abad yang lalu itu memang memiliki dampak kesehatan yang cukup luar biasa yang dikonfirmasi oleh ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran. Jadi panjenengan rek umpamane nggak ada putra, nggak ada cucu macam-macam, ditahnik yang pertama. Sebelum berarti hari pertama sebenarnya. Sebelum disusui, setelah diadzani lah nggih. Setelah diadzani niku langsung ditahnik, disediakan kurma. Sinten yang harus mentahnik? Ah ini. Kalau seandainya kalau di kita yang mentahnik itu diupayakan orang-orang yang menurut kita termasuk dalam kategori orang-orang solih. Wonten kiai sing sae nggih mboten terlibat terlalu banyak lah proposal misalnya. Nggih, orangnya niku baik gitu, kesehariannya baik. Ah itu yang harus kita lah upayakan, minta untuk mentahnik, ya. Mentahniknya adalah orang-orang yang solihin. Jadi An-Nu'man bin Bashir ini adalah merupakan sahabat yang disebutkan di dalam cerita-cerita di dalam hadis itu bahwa beliau itu adalah termasuk dalam kategori orang yang langsung ditahnik. Di antaranya adalah Abdullah bin Zubair tadi itu. Abdullah bin Zubair termasuk dalam kategori yang ditahnik. Itu seperti itu. Terus
tahnik niki sebenarnya adalah dilakukan sebelum disusui, dilakukan pada hari pertama. Meskipun mungkin di kita kadang-kadang sudah besar itu, ngapunten niki cobi ditahnik niku sakjane mboten populer. Tahnik memiliki dua dimensi, dimensi kesehatan itu meskipun misalnya tidak dilakukan oleh orang-orang solih niku nggih pareng bapake sinten mawon niku pareng, karena tahnik tidak hanya berdimensi keberkahan. Nggih, keberkahan. Abdullah bin Zubair niku napa niku kurma niku setelah dimamah niku dikunyah oleh Gusti Kanjeng Nabi, ngapunten nggih, langsung diiduhaken. Nggih. Jadi pertama kali yang muncul di Abdullah bin Zubair itu adalah ngapunten, ludah mulia Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku Abdullah bin Zubair. Tapi kalau yang Nu'man bin Bashir niki tidak ada cerita, cuman dia ditahnik, beliau ditahnik oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu'man bin Bashir ini meriwayatkan sampai 114 hadis Nabi. Yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim itu ada 5, kemudian yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja itu cuma 1 hadis, dan diriwayatkan oleh Muslim itu adalah 4 hadis. Dari 114 hadis itu yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir ini, 5 itu sepakat Imam Bukhari sama-sama meriwayatkan hadis itu. Kemudian hanya Imam Bukhari yang meriwayatkan itu cuma 1 hadis, kemudian Imam Muslim itu ada 4 hadis. Jadi jauh sekali dengan Sayyidatina Aisyah. Okay? Yang sampai kemarin itu sampai 2110 hadis misalnya. Itu jauh sekali ya. Jadi Aisyah niku hebat. Oleh sebab itu anak kula sing pertama putri niku Aisyah namine. Nek kula ndamel nama niku mboten aneh-aneh. Anak saya yang pertama namanya Muhammad. Tapi mboten enak rek umpamane mboten diparingi lakop Muhammad Muhyiddin Tajul Mafakhir. Ini ku anak kula. Nah niki teng S2 teng Malaysia. Yang kedua putri, maka harus dzurriyyah Nabi. Rek kula ngoten, gak ada sing aneh jumuk namai bintang film macam-macam mboten usah. Pokoke rek mboten istri Nabi, nggih putrine. Kebetulan kula milih istri Nabi Aisyah karena terkenal cerdas. Nggih. Lahir malih putra, maka harus Abu Bakar kula niki. Nggih, nama selanjutnya harus Abu Bakar wis. Tapi mosok Abu Bakar ngoten kan? Ya lakope misalnya gitu. Alaihine Siddiqul Amin. Ya, jadi anak saya yang kedua yang kedua laki-laki itu Siddiqul Amin. Lahir malih laki-laki ya harus Umar. Tapi mosok Umar ngoten tok kan akhirnya Muhammad Al-Faruq. Tapi ngoten, umpamane lahir malih tapi mboten. Niku terusane Utsman harusnya, mantun ngoten Ali. Dadi gak angel-angel, nggih. Nek kadang-kadang nek sak niki rek ndamel nama ini Ustaz harus gabungan bapak ibu. Ya apa carane? Kan angel niku. Ngoten. Nggih, tentang tahnik niku ngoten. Kemudian terkait dengan substansi hadis dijegaskan teng mriki. Yang halal, yang haram niku jelas sampun. Nggih. Yang halal, yang haram niku jelas. Secara umum bisa diklasifikasikan bahwa yang halal itu, bahwa yang haram itu bisa dari aspek zatnya. Ini memang dihalalkan oleh Gusti Allah. Ini memang dihalalkan oleh Gusti Kanjeng Nabi. Ini memang diharamkan oleh Gusti Kanjeng Nabi. Ini memang diharamkan di dalam Al-Quran. Apakah itu terkait dengan makanan atau perbuatan atau tindakan, niku wonten sing dari aspek zatnya itu memang sejak awal halal. Itu memang sejak awal haram. Niku ada yang seperti itu. Ada yang haram karena proses. Niki penting. Memang ayam yang tapi proses penyembelihannya niku mboten mari dan hulkum, jalannya nafas dan jalannya makanan niku mboten putus. Oleh sebab itu
rek umpamane panjenengan kok kebetulan dados pengusaha ngoten niku, rek umpamane ngoten niku diseriusi sampai dideklarasikan, niku luar biasa Pak. Karena kalau seandainya kita misalnya sedang belanja ke Pasar Tanjung, ke Jalan Pelita dan seterusnya, kalau seandainya kita mencoba untuk meneliti ngeten niki, kadang tersinggung Pak. Kadang tersinggung. Apa maneh gak sida tuku. Wah niku malah ngamuk. Sampean, saya santri Pak, kadang-kadang ngoten. Rek saged niku niki dikuat Pak. Kula ngapunten. Kula niki komisi fatwa di MUI Jawa Timur. Nggih, wonten namanya sertifikasi halal. Niku biasanya ada yang survei. Harus ada sampel. Karena kesusu-susu, 5 niku kadang-kadang yang gagal 3. Gagal niku. Pada waktu didatangi oleh petugas niku, nggih, oleh asesor, oleh sing tukang nyurvei niku gagal. Biasanya kita dari komisi fatwa niku ikut. Niku betapa pentingnya bahwa sesuatu yang awalnya ditetapkan oleh Quran, oleh hadis itu sesuatu yang halal, akan tetapi karena prosesnya niku mboten bener, niku nggih mboten halal. Niki penting untuk kemudian ditegaskan, rek jenengan dari pengusaha niku sakjane rek dideklarasikan niku disembelih dengan sembelihan syar'i, wah niku luar biasa. Dan itu harus dipertanggungjawabkan. Karena di dalam Islam, karena di dalam dunia usaha, niku sami Pak. Trust itu menjadi kata kunci, kepercayaan itu menjadi kata kunci. Kalau itu sudah dicederai, kalau itu sudah diselewengkan, maka selama-lamanya kita tidak akan mungkin bisa dipercaya oleh orang lain. Jadi trust niku penting. Jadi niku peluang bisnis sebenarnya. Untuk kemudian bagaimana secara proses itu dipastikan konsumen merasa aman. Karena kalau kita menyembelih itu memang tenaganya niku profesional. Biasanya profesional niku gak ada sertifikat Pak. Sertifikatnya niku namanya juleha, juru sembelih halal. Niku wonten sertifikatnya niku, wonten pelatihannya, nggih, juleha, juru sembelih halal. Niku ngoten. Biasa ya, sing misale pengusaha-pengusaha niku sertifikat niku menjadi penting. Jadi sesuatu yang awalnya halal tapi karena prosesnya niku kurang memenuhi standar syariah, itu menjadi haram. Menjadi haram akhirnya. Kula nate marung, kula rek marung niki seneng kepala. Soto niku kepala niku seneng. Ngoten. Tebak niku poso. Mantun ngoten, kula bolok beto wangsul pun boten masak, jenenge wis tumbas teng dalanan nggih. Mantun ngoten, kula ambil kepalane, ternyata tasik kiwir-kiwir boten potong Pak anune, boten putus. Marik dan hulkumnya salah satunya niku. Lho kan bangkai berarti. Niki penting untuk kemudian ditegaskan, yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas. Termasuk diantaranya yang haram itu adalah ketika proses penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat. Zatnya sudah halal, prosesnya sudah benar penyembelihannya, tapi kalau seandainya cara pensuciannya itu juga tidak jelas, tidak sesuai dengan standar syariat, itu juga pada akhirnya sesuatu yang najis itu haram. Oleh sebab itu menjadi penting, insya Allah sampun secara umum niku cara mensucikan bagaimana. Yang secara umum air itu dibagi menjadi 2 secara umum. Ada air banyak, ada air sedikit. Kalau air banyak itu tidak harus ada unsur warid dan maurud. Itu boten wonten. Jadi cara mensucikan itu juga berpengaruh pada apakah hasil akhirnya niku suci napa mboten. Air sedikit niki air. Kalau seandainya didatangi oleh najis, ngapunten niki wonten lombok kena najis, lomboke dicelup noneng gelas. Carane warid najis mendatangi air sedikit. Kapan air sedikit itu? Air sedikit itu adalah air yang kurang dari 2 kula.
2 kulah itu berapa? 2 kulah itu adalah 60 kali 60 kali 60. Itu standar minimalnya. Kalau seandainya dibuat aman, 1 meter kali 1 meter kali 1 meter itu aman. Kalau seandainya airnya di atas 2 kulah itu, maka memungkinkan warid, memungkinkan maurud. Jadi benda najis pokoknya cuman aini, hukmi. Ngerti nggih hukmi niki? Nggih. Terus ngeten, najis niku wonten kali, Pak. Wonten sing aini niku tasik wonten sifatnya. Kadang bendane wonten, kadang baunya masih ada, rasanya masih ada, warnanya masih ada. Niku namanya najis aini. Ketika najis aini niku sampun dihilangkan, niku berubah menjadi hukmi. Gak ono najise, tapi karena proses pensucian hanya bisa dilakukan dengan menggunakan air, maka sebelum digerojok oleh air itu tidak bisa disebut sebagai suci, tetap masih dihukumi najis. Kecuali sing angel-angel, Pak. Maka kita harus pindah madhab. Ustaz, saat ini penghujan musimnya, Ustaz. Kula nggak ada bayi, ngompol Ustaz. Yuk nopo harus digerojok kali air. Padahal proses pensucian harus dengan menggunakan air. Niku angel niki. Nggih. Maka bendino iku gak mungkin garing-garing niki. Niku seperti itu. Lah kalau seandainya sing angel-angel ngoten niku nderek pendapatnya Abu Hanifah, di mana Abu Hanifah yang namanya sinar matahari itu juga dianggap menjadi proses pensucian. Niku seperti itu. Jadi pada saat tertentu ikhtilaf ummati rahmatun, perbedaan pendapat di kalangan umatku itu adalah rahmat, itu menjadi sangat penting. Jadi kalau tegasaken kalau airnya niku sedikit maka harus warid, harus warid, jangan sampai maurud, jangan sampai didatangi. Itu seperti itu. Jadi benda najis niki digrojokaken. Meskipun itu cuma 1 ceret, kalau digrojokaken niki menjadi suci. Oke. Lah kalau seandainya airnya niku air banyak niku terserah pun. Cuman air niku tidak boleh kemutlakan air, sifat-sifat air itu kemudian hilang. Oleh sebab itu sing bener, ngapunten, rek panjenengan mandi besar niku harus dengan menggunakan air mutlak. Rek panjenengan tasik sampuan, habiskan dulu sampunya dulu. Kalau seandainya panjenengan tasik banyak busanya, jangan kesusu nawaitul ghuslah. Karena ketika kemudian air itu busa masih banyak di tubuh kita, ketika nawaitul ghuslah niku, maka ketika kemudian bertemu dengan busa yang namanya air ini menjadi tidak mutlak lagi. Berarti tidak memenuhi persyaratan untuk kemudian misalnya dijadikan sebagai alat untuk mensucikan sesuatu yang najis. Niku ngoten. Demikian juga dengan mesin cuci. Niki penting, mesin cuci. Niki penting untuk kemudian ditegaskan. Nggih. Mesin cuci itu harus ada satu proses. Setelah najis itu mboten wonten, harus ada satu proses yang tidak ada unsur sesuatu yang pada akhirnya merubah sifat-sifat air. Pertama, di napa niku silahkan. Misalnya najis dihilangkan, nggih, pakai deterjen dulu. Nggih, deterjen dulu misalnya, kalau seandainya najisnya silahkan, nggih, mantun ngoten selesai pun boten wonten, najisnya boten wonten, kemudian sifat-sifat dari deterjennya pun boten wonten, baru dikelocor, harus ada unsur air murni. Tidak boleh kemudian setelah diberi rinso kemudian langsung kemudian pewangi selesai. Itu mboten angsal. Nggih. Dados harus ada satu proses di mana di situ itu harus dengan menggunakan air murni, air yang tidak terkena oleh pengharum, oleh pembersih. Ikuti, harus begitu. Apakah itu diletakkan di pertama? Karena pertama sampun diucek misalnya langsung ngoten, mantun ngoten dipewangi, ya silahkan. Tapi harus ada satu proses, karena niku wonten sekian putaran biasanya, ngoten kan? Pertama mungkin kali rinso, kemudian setelah itu dibilas, kemudian setelah dibilas sebelum pewangi, karena pewangi itu biasanya di akhir,
itu harus ada unsur air murninya. Rek panjenengan misale niku pengusaha laundry diupayakan itu bagian dari cara pelayanan kita yang maksimal, memastikan ini adalah suci. Harus ada dari sekian tahapan pensucian atau proses itu harus dengan menggunakan air murni. Tidak boleh pertama dihilangkan ini mantun ngoten sabun, mantun ngoten pewangi, selesai. Loh kapan pembersihan sucinya niku mboten wonten. Niki penting untuk kemudian kula tegasaken nggih. Terus air banyak dan air sedikit itu berpengaruh. Lah sebenarnya niki jenengan kersane mboten was-was. Ketika kemudian yang namanya najis itu kemudian ada di kalau seandainya sifatnya hilang, itu sebenarnya hukmi. Hukmi ini inti nih mboten menajiskan. Kalau seandainya diinjak itu sudah tidak menajiskan. Intinya ngoten, meskipun kita masih kadang-kadang ragu. Teles napa mboten tak sikil kula kan ngoten biasanya. Rek umpamane teles kula harus wisuh. Sakjane tapi sing apik nggih pakai sandal lah. Misalnya kita rumah kita sucikan misalnya, tapi sing saya pakai sandal umpamane badhe salat. Tapi secara fikih sebenarnya najis hukmi setelah sifat-sifat najis niku dihilangkan, apakah baunya, apakah warnanya, apakah rasanya kok kemudian sudah dihilangkan, maka dia sudah menjadi hukmi. Hukmi itu konsep dasarnya adalah tidak menajiskan. Cuman buatan suci ngoten mawon. Niku intinya seperti itu. Nggih. Terus kalau dari aspek makanan, karena zatnya, karena prosesnya, karena mungkin pensuciannya, niku berdampak apakah kemudian hasil akhirnya adalah halal atau haram. Niki penting untuk kemudian ditegaskan. Kalau dari aspek yang non makanan, yang halal niku jelas juga, Pak. Pokoknya ngeten standare. Rek umpamane kita tidak ngerti Qur'annya, kalau seandainya kita tidak ngerti hadisnya, kalau seandainya kita tidak ngerti dalilnya untuk menentukan apakah sesuatu itu diharamkan oleh Allah napa mboten, niku tergantung pada dampak. Fikih niku kalau seandainya diperas, niku wonten kalih. Apa itu? Yang pertama darul mafasid, menolak mafsadat. Yang kedua jalbul masolih, mendatangkan kemaslahatan. Niku fikih niku. Jadi umpamanya bingung nopo niki hadise, nopo niki Qur'ane, iki kira-kira dilarang apa enggak oleh Gusti Allah, kembalikan kepada itu. Masalah tambang sekarang misalnya. Nggih, sakniki masalah konsesi hutan misalnya. Niku gak ditakoni hadise. Ketika kemudian dampaknya itu adalah mafsadat, itu pasti diharamkan oleh Gusti Allah. Niku sederhananya ngoten. Ketika sesuatu itu kok kemudian berdampak madorot, niku pasti diharamkan. Kalau dari sisi tindakan, kita mau bermuamalah dengan tetangga, kita mau bermuamalah dengan siapapun, ya, kita akan berkebijakan apapun, analisis dampak ini pada akhirnya menjadikan kita mampu untuk berkesimpulan ini sedang dihalalkan oleh Allah, nopo sedang diharamkan oleh Allah. Jadi kalau seandainya pakai ini sederhana mawon. Sakniki misalnya gempa atau banjir, teng pundi-pundi. Banjir itu kan kasihan nggih. Nopo? Meskipun sudah puing-puingnya kayu gelondongan niku kemudian sudah dibersihkan, karena saat niki tasik musim hujan, memungkinkan ada kiriman lumpur lagi, kan kasihan banget. Nggih, pokoknya kita itu harus melakukan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita itu harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Niku penting untuk mengingatkan ojo. Karena apa? Ketika terjadi perselingkuhan antara penguasa dan pengusaha, niku yang menjadi korban pasti rakyat. Nggih. Apa yang kemudian terjadi di Sumatera sana, kemungkinan pemodalnya ya nonton TV, ya, dan seterusnya. Tapi masyarakat kita luar biasa. Oleh sebab itu kita harus speak up, kalau bahasa orang sekarang kita harus ngomong bahwa zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi kalau fikih niku Pak,
niku standarnya halal nopo mboten halal niku tergantung apakah mendatangkan mafsadah nopo mboten, apakah mendatangkan maslahah nopo mboten. Ketika ada dua unsur, di situ ada mafsadahnya, di situ ada maslahatnya, maka darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak mafsadat itu harus lebih diutamakan dibandingkan dengan mengeruk keuntungan. Jadi kebijakan kita terhadap alam kita ini harus berorientasi pada lingkungan. Cek gak loro kabeh. Hasil pembangunan yang cukup luar biasa, nggawe jembatan yang itu miliaran macam-macam, putus. Niki putus dan seterusnya. Lebih disebabkan karena orientasi kita tidak pada lingkungan, semuanya dibabat habis, semuanya dikeruk habis dan seterusnya untuk kepentingan sesaat. Mari paradigma kita itu bahwa bangsa ini kita pinjam dari anak cucu kita. Alam ini adalah kita pinjam dari anak cucu kita, bukan pemilik kita yang kemudian kita wariskan. Karena kita pinjam, maka kita harus merawat baik-baik. Diupayakan. Yang namanya alam tidak rusak. Sekarang itu bingung. Nah, ini kira udan 6 jam ngoten pun tola-tola niki. Nggih, niki penting untuk kemudian ditegaskan al halalu bayyinun. Yang halal itu nyata, jelas. Wal haramu bayyinun. Yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mutasyabihat. Niku yang diantaranya mutasyabihat itu. Yang ragu-ragu itu tinggalkan. Itu seperti itu. Jadi kalau seandainya kita orientasi fikih itu seperti itu. Bagaimana tentang yang syubhat-syubhat? Nah, niki misalnya yang syubhat itu, yang syubhat-syubhat, boten jelas kadang-kadang kita ragu, kadang-kadang diantaranya tentang bunga, tentang bank misalnya. Nggih, niku kan kadang ontok sing ngomong boleh, ngomong sing boten dan seterusnya. Kula tegasaken bahwa berdasarkan keputusan Bahthul Masail di NU di Muktamar niku tegas bahwa hukum bank niku kita bertransaksi dengan bank itu ada 3. Pilih yang mana? Niku tidak membedakan apakah bank ini sifatnya konvensional nopo syar'i. Niku mboten membedakan. Wonten sing halal, wonten sing haram, sing ngati-ngati banget, wonten sing syubhat. Mubah sakarep niki. Nopo niki kok penting untuk kemudian kita tegaskan? Karena kita kenyataannya sampai saat ini tidak sama sekali mampu menghindarkan diri dari bank. Mboten saged kita. Transfer pakai bank. Mau haji pakai bank. Mau umroh pakai bank. Nopo mawon pakai bank. Jenengan sing menolak ekstrim bank niku. Biaya haji sakjane 90 lho ya. Biaya haji 90 sakjane. Sampean bayare cuman 55. Nggih, sing 35 sing nang putih. Saking bunga bank niku kasarane ngoten. Nggih. Jadi kita tidak bisa. Sistem itu sudah memaksa kita untuk tidak bisa menghindari diri dari bank. Oleh sebab itu, monggo diperhatikan. Rek umpamane jenengan ngati-ngati nggih sae. Ya kalau seandainya saya bisa hindari, ya saya lakukan Ustadz. Maksudnya apa? Karena saat ini kok keamanan itu tidak memungkinkan kemudian kita lakukan di rumah. Misalnya ndekek duit nang omah niku mesti mboten aman, ya teng bank. Cuman Ustadz bungae mboten kula ambil. Kan memungkinkan untuk dihitung bunganya niku. Tapi mboten kula ambil Ustadz nggih sae nek ngoten. Ngoten. Bank kenyataannya mboten saged dihindari. Mboten saged dihindari. Niku. Rek umpamane kita bisa menghindari karena bagaimanapun juga rumus umumnya itu adalah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riban. Setiap utang piutang jarra naf'an yang menarik kemanfaatan itu fahuwa riban. Maka itu disebut sebagai riba. Kalau ekstrim niki saya sama jenengan. Rek ekstrim niki jenengan saya. Abu Hanifah niku kalau seandainya sedang meminjamkan sesuatu, Abu Hanifah ini kan orang kaya. Kalau seandainya sedang meminjamkan sesuatu kepada orang lain, nggih, Abu Hanifah niku ngiyup neng omahe wong sing duwe utang kepada yang bersangkutan, itu sudah enggak mau. Saking wira ini. Ngiyup niki, duduk mengambil manfaat, duduk ngiyup, tepak udan-udan ngiyup, khawatir itu dianggap sebagai menarik kemanfaatan. Itu riba. Itu Abu Hanifah. Nggih. Rek ngoten kan, rek kiai-kiai sepuh ngoten kan. Ketika kemudian di sebuah kampung itu kok kemudian ada kambing hilang,
Maka beliaunya itu tidak mungkin berani beli napa niku daging kambing dari pasar yang ada di kampung itu. Khawatir. Nah, itu yang tadi dikatakan, kalau seandainya kita menghindarkan diri dari hal-hal yang syubhat, maka sebenarnya kita sudah menyelamatkan agama kita dan juga menyelamatkan kehormatan kita. Kalau saged niku dilakoni. Mboten kira miskin panjenengan. Jelas niku. May yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mboten kira miskin jenengan. Ojo gampang gawe matematika pikiran jenengan, akal. Nggih. Jadi pakai agama jenengan khusus itu. Nggih. Misale sakniki sing rodok syubhat, niku kudu hati-hati. Mungkin dari panjenengan wonten sing napa niku sing seperti ini, apa namanya? Menjadi pebisnis ini. Napa niku? MBG. Nggih, makanan bergizi gratis. ICW sudah merilis laporan, di situ banyak korupsi, hati-hati. Nggih. Tempo juga merilis, itu korupsi. Semuanya itu minta jatah. Yang awalnya sekian dipotong, sehingga semongkone itu setipis ATM. Itu seperti itu. Niki penting untuk kemudian kita renungkan. Rek jenengan bergerak di bidang itu, hati-hati sampean. Nggih, hati-hati. Ojo sampai panjenengan terlibat. Memang itu bagus untuk Indonesia. Tapi kalau seandainya dipotong, maka habis pada potongan. Rantai distribusi ini menikmati semuanya, sehingga kualitas yang direncanakan oleh pemerintah untuk kemudian diberikan kepada anak-anak kita, yang pada akhirnya di situ itu harapannya gizinya naik, meningkat dan seterusnya, itu tujuan awalnya seperti itu adalah kurang bisa tercapai. Yang selanjutnya, rek umpama nih panjenengan tiang sugih, wis duwe mobil, nggih, tentang MBG niki, wis duwe sembarang. Sampean rek misale anake jenengan teng pondok, kok kemudian pondoke ku nerima MBG, terserahlah rek kula. Rek pondok kula memang kula tolak. Nggih, kula tolak rek pondok kula. Kula tolak. Niku ya napa? Dibisiki aneh. Le, Nduk, ojo nerima MBG. MBG itu untuk orang miskin, untuk orang fakir, untuk orang tidak mampu. Sampean ojo nerima. Niku ngoten. Memang ngoten. Dari aspek fikih yang saya yakini ngoten. Jadi ada hadis mengatakan innama anal qasim, saya hanya distributor, kata Gusti Kanjeng Nabi. Wallahu huwal mu'ti, yang memberikan hakikatnya adalah Gusti Allah. Wal kismatu, distribusi itu labudda antakuna bil adli, harus dengan menggunakan prinsip keadilan. Wa min syurutil adli, dan syarat dari keadilan itu adalah taqdimul ahwaj, mendahulukan yang lebih membutuhkan. Jadi jenengan cek nikmati, cek dianggap enggak kemaruk oleh Gusti Allah niku rek umpamane panjenengan sugih, anake kok sekolah, anake kok mondok untuk MBG, mending gak adek diambil. Leh, ojo dia kekno sing miskin-miskin ae wis itu. Mbok, pokoke ojo dipangan. Intine ngoten. Jadi wira iku penting, Pak. Jenengan rek wayahe kundangan entuk siji songgongan, ojo njomok loro. Kalau seandainya di kantor iku rapat ini Ustaz, rapatnya itu orang 40 yang datang 30, tinggal ojo digawa mulih. Niku namanya wira itu. Kekno sing liya mawon. Niki penting untuk kemudian ditegaskan ngoten niku mpun sampai, karena APBN yang jelas terbatas. Mereka yang tidak mondok, mereka yang tidak sekolah, mereka pemulung yang miskin-miskin niku tidak terjangkau MBG kenyataannya. Kenyataannya tidak terjangkau MBG, ya diberikan kepada mereka sajalah untuk anu. Jadi syubhatnya itu adalah pengelola yang di sini banyak pungutan, kenyataannya di media sosial seperti itu. Dan syubhat yang kedua itu adalah kita yang sudah kaya ojo sampai gampang ngambil hal-hal yang itu adalah punyaan APBN itu, yang sebenarnya itu al-ahwaj, yang lebih membutuhkan adalah orang-orang miskin. Dan yang terakhir itu adalah halal dan haram dari aspek tasawufnya. Kula mungkin nate cerita sederhana nih ngeten. Sakjane sing paling penting niki ati, Pak. Wow kan ati nggih sing paling penting. Sing terakhir kan mau masalah ati. Kalau seandainya hatinya baik, kecenderungannya baik sudah. Kalau hatinya itu jelek, kecenderungannya itu adalah jelek. Kula mau cerita. Pernah mungkin cerita kula teng mriki pun, karena pun kata pertemuan nih moro-moro lama ternyata kita itu. Ya.
Jadi suatu saat Gusti Kanjeng Nabi niku sedang cangkruan, sedang jagongan, ngoten. Kula mungkin nanti cerita teng jenengan nggih. Mantun ngoten Gusti Kanjeng Nabi ngendikan, mari ngene ana wong calon masuk surga lewat kene. Kula nanti cerita mungkin teng jenengan. Kula tegasaken terkait dengan hati. Ngoten. Ternyata ada orang jalan sungguhan, Gusti Kanjeng Nabi. Ada jalan sungguhan. Nenting sandal. Ngoten. Bekas wuduknya netes-netes tasik. Sampun. Ternyata ada sungguhan. Hari kedua, Gusti Kanjeng Nabi ngendikan malih, bersabda lagi. Setelah ini ada orang calon penghuni surga akan lewat sini. Ternyata orang yang sama lewat sungguhan. Boh, ini ditetapno Gusti Kanjeng Nabi sampai 2 kali. Benjenge malih teng hadis niki. Niku sanjang malih. Mari ngene ana wong calon penghuni surga lewat kene. Ngoten. Monton ngoten. Orang yang sama sehari-hari pertama, hari kedua, hari ketiga niku lewat malih. Ya Allah, kok iki meneh? Ditegaskan 3 kali bahwa ini calon penghuni surga. Akhirnya napa Gusti pada waktu itu ada Abdullah bin Amr bin As, Pak. Penasaran. Pak, sini Pak. Kulo tukaran kali bapak kulo. Terus tukaran ya apa? Kulo berjanji bersumpah saya tidak akan pulang 3 hari 3 malam di rumah ke rumah saya, ke rumah ayah saya. Ya napa rek kulo nginep teng jenengan? Oh ya wis silakan. Mari silakan. Akhirnya nginep Pak. Hari pertama, loh kok gak ono apa-apa iki? Yo gak maca Quran, yo gak sing aneh-aneh niku mboten lah. Rek kita tahajud niki sampai macam-macam mboten. Nggih, subuh tangi ngoten mawon, masjid ngoten mawon pun. Gitu. Perasaane Abdullah bin Amr bin As, oh mungkin niki isin niki. Ngerti rek dimata-matai mungkin. Ngoten. Hari kedua pancet Pak turu. Mboten ngaji Quran, mboten wiritan, mboten apa pancet turu. Sampai subuh, mantun ngoten subuh nggih mboten bangkong lah nggih. Mboten bangkong. Terus akhirnya kok pancet kan apa-apa. Hari ketiga ternyata tetap. Akhirnya ditanya, ngapunten Pak. Kulo sebenarnya mboten tukaran kali bapak kulo. Kulo niki kepingin memata-matai panjenengan karena panjenengan ini istimewa Pak. Nopo ditegaskan oleh Gusti Kanjeng Nabi 3 hari berturut-turut bahwa panjenengan niku calon penduduk surga. Kira-kira amalane jenengan niku nopo Pak? Niku ngoten akhirnya Abdullah bin Amr bin As niku ngoten. Demi Allah yang sampean lihat itu adalah ya itulah saya. Saya tidak mengurangi dan tidak menambahi. Lah mosok Pak? Iya, itulah saya. Saya tidak mengurangi dan tidak menambahi. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As niki kecewa Pak. Nggih, kecewa. Akhirnya kecewa niki wangsul. Melangkah beberapa langkah itu akhirnya dipanggil. Mas, mriki Mas. Kalau seandainya ada yang istimewa, maka kesalahan apapun yang dilakukan oleh teman-teman saya, oleh tetangga saya, oleh orang-orang yang ada di sekitar saya, itu cukup sampai saya mau tidur, saya maafkan semuanya. Hati ini kuat berarti saya maafkan semuanya. Enggak tak nopo niku pendam sampai bertahun-tahun. Nah niki penting Ibu. Mpun sampai bertahun-tahun sampean nggih. Film nikmat apapun yang kemudian diterima oleh orang lain, meskipun nikmat itu saya inginkan dan tidak diberikan oleh Allah kepada saya sama sekali tidak hasud. Ada 2 hal itu. Kesalahan-kesalahan, sumpek-sumpek terhadap perlakuannya uang, dendam-dendam niku pada waktu saat tidur hilang pun. Selesai. Niku ngoten. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As ngomong, ya iki Pak sing aku gak iso. Yo iki sing aku gak iso, yo iki Pak. Jadi kita sholat, kita macam-macam itu, rek sik pendendam, sik penyakit hati, sing jenenge takabur macam-macam itu sik bersemayam dengan luar biasa di hati kita, ya sulit tasian. Oleh sebab itu rumusnya masuk surga, ini ingatan Pak, rumusnya masuk surga.
Semakin kita banyak penyakit hati yang kemudian kita pelihara di hati kita, maka surga itu semakin jauh dari kita. Ini rumus surga nih. Semakin kita bisa mengkikis penyakit hati, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Napa sebabnya? Karena di dalam Al-Quran memang mengatakan seperti itu. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut besok untuk surga niku penyakit-penyakit hati yang ada di dada niku. Hasutnya ditarik. Boten-boten penyakit hati di surga. Oleh sebab itu, kalau seandainya ada orang yang tidak memiliki penyakit hati di dunia ini, itu adalah penduduk surga yang sedang berkeliaran di dunia ini. Standarnya ngoten. Nggih. Makin dekat, makin bagus, makin dekat. Makin tidak bagus hati kita, makin jauh. Nggih. Niku mungkin yang bisa saya sampaikan, niki pun radi awan. Mungkin itu, monggo rek umpamane wonten konfirmasi 1-2 orang mungkin bil ikhtisar mungkin ada yang perlu ditanyakan. Oh, wonten. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkenaan dengan kebiasaan yang dilakukan baik di instansi atau yang kemasyarakatan. Saya menyimak sedikit al-haq wal batil bayyin kata Ustadz tadi. Ini di lembaga ada JJS atau jalan-jalan santai dan berhadiah. Namun di sini dianjurkan bahkan ditekankan membeli kupon. Nah, kupon ini ya tidak besar sih, cuman 2.500. Hadiahnya diantaranya ada sepeda motor dan lain-lain. Itu bagaimana? Itu apakah masuk subhat, riba atau haram? Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dados ngeten. Segala sesuatu yang kita keluarkan harus ada kompensasi berimbang yang kita terima. Kita mengeluarkan barang, kita mengeluarkan uang, itu harus ada kompensasi yang kita terima sebagai pengganti. Ketika kemudian kita beli hanya sekedar kupon yang itu tidak senilai 2.500, meskipun itu seperti itu, maka itu tidak bisa dibenarkan. Itu yang kemudian disebut sebagai yang namanya judi. Itu adalah ma taraddada baina ghanmin wa gharmin. Kalau seandainya di situ ada untung rugi, apalagi kemudian misalnya kuponnya itu adalah misalnya kuponnya sampai 50.000. Kadang ada, kalau hadiahnya mobil, hadiahnya rumah, kan sampai seperti itu kan kadang-kadang ada. Kita tegaskan. Itu adalah judi kalau seandainya kompensasi yang diterima tidak sebanding dengan uang yang diberikan untuk membeli kupon. Kalau seandainya kompensasinya niku adalah setara, maka tidak. Karena dia tidak ada unsur untung ruginya. Saya beli kupon, ya kan? Beli kupon 25.000. Cuman itu ada sponsornya. Ternyata ini di backup atau didukung oleh Rinso, macam-macam dan seterusnya. Lah ketika saya beli kupon itu, saya mendapatkan produk dari mereka itu yang senilai yang sama. Maka saya tidak rugi sebenarnya. Apakah saya dapat atau tidak dapat, maka itu tidak rugi. Itu enggak ada, unsur judinya enggak ada. Ma taraddada baina ghanmin wa gharminnya enggak ada. Tapi kalau seandainya kita bayar sekian hanya dapat secari kertas yang itu nanti diundi, itu tidak sebanding dengan uang yang kita keluarkan, maka itu termasuk ada unsur untung ruginya. Itu namanya judi. Itu seperti itu. Jadi tergantung pada kompensasi. Kalau seandainya kita bayar untuk beli kupon itu dapat produk kopi itu seharga yang sama misalnya, ya maka itu tidak termasuk dalam kategori judi. Kalau seandainya mboten sama sekali wonten kompensasi yang kita terima dari itu, maka itu disebut sebagai judi. Oleh sebab itu kudu ngati-ngati. Pokoknya enak Pak,
Rek umpamane jenengan ngati-ngati niku enak. Jenengan akan merasa aman dengan berkumpul dengan orang-orang ini. Nggih, terutama rek wis nang kantor niku penting nang kantor. Nggih, rek jenengan jatai 1, ojo ngambil 2. Biasae iki jajan wakeh diringkesi. Nggih. Nggih. Niku pokoke rek umpamane kita seperti itu nyaman, enak. Gitu, seperti itu. Nggih, mugi-mugi manfaat. Mugi-mugi manfaat sedaya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.